Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Johan Fridan Sinaga dengan NIM 050 11 28 23 28 044 dari Agribisnis A Indralaya, Universitas Sriwijaya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang integer programming pada bagian 01. Oke. Sebelumnya mari kita ke PPT-nya dulu. Oke, baik. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut mengenai integer programming pada bagian 01, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sih definisi dari integer programming. Nah, jadi definisi dari integer programming 01 adalah bentuk khusus dari pemrograman bilangan bulat di mana variabel keputusan hanya bernilai 0 atau 1. Nah, jadi maksud dari nilai 0 atau 1 ini yaitu jika suatu opsi dari rencana usaha bernilai 1, maka opsi tersebut layak untuk digunakan. Dan jika opsi dari sebuah rencana usaha memiliki nilai 0, maka rencana tersebut tidak layak untuk digunakan. Oke, jadi nilai 1 ini menunjukkan bahwa suatu pilihan dapat diambil, dan sedangkan 0 berarti tidak dapat diambil. Nah, model ini digunakan dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan proyek, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. Nah, jadi tujuan dari adanya integer programming 01 ini yaitu agar bisa untuk memaksimalkan penjadwalan, keuntungan, atau meminimalkan biaya dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Nah, jadi karena variabel dari integer programming 01 ini bersifat biner, maka penyelesaiannya memerlukan metode khusus seperti branch atau bound atau heuristic. Nah, jadi pada materi hari ini itu saya akan mencontohkan suatu soal dan memberikan penyelesaian secara manual dan secara QM for Windows. Semoga teman-teman dapat menyimaknya. Baik, kita langsung ke contoh soal, yaitu sebuah perusahaan ingin menentukan produk mana yang akan diproduksi dari 4 pilihan produk berikut, yaitu produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, jadi setiap produk membutuhkan jumlah tertentu dari jam kerja mesin masing-masing dan bahan baku, serta memberikan keuntungan yang berbeda-beda sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat daripada tabel berikut, yaitu pada produk A, jam mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk A yaitu 4 jam per unit, dan bahan baku yang diperlukan adalah 3 kg per unit. Nah, jadi dari keuntungan yang didapat dari memproduksi produk A adalah 40.000. Terus produk B, waktu yang digunakan untuk memproduksi produk B adalah 4 jam, bahan baku yang digunakan 1 kg, dan keuntungan yang diperoleh dari memproduksi produk B adalah 25.000. Terus lanjut ke produk C. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk C adalah 3 jam per unit, bahan baku yang diperlukan adalah 2 kg per unit, dan keuntungan yang diperoleh dari produk C adalah 30.000. Terakhir, produk D. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi produk D adalah 5 jam, dan bahan baku yang diperlukan adalah 4 kg per unit, dan keuntungan yang diperoleh dari produk D adalah 50.000. Nah, tetapi di dalam perusahaan tersebut memiliki keterbatasan dalam sumber daya, yaitu yang pertama, total dari jam mesin yang dapat digunakan atau tersedia yaitu maksimal 10 jam. Nah, jadi dari 4 produk-produk ini, perusahaan tersebut hanya memiliki waktu 10 jam maksimal untuk memproduksi dari produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, terus yang kedua adalah total bahan. Nah, jadi total bahan yang tersedia atau material yang tersedia yaitu sebesar 7 kg. Seperti pada kendala yang pertama,
Nah, jadi dalam perusahaan tersebut ini hanya memiliki 7 kg untuk memproduksi dari rencana usaha tersebut dari produk A, produk B, produk C, dan produk D. Oke, kita langsung ke bagian penyelesaian. Nah, jadi di sini tersedia penyelesaian secara manual. Jadi penyelesaian secara manual bisa kita lihat di variabel keputusan, yaitu yang pertama XA, XB, XC, dan XD itu adalah elemen dari 0,1. Nah, maksud dari XA, XB, XC, dan XD ini adalah produk tadi. Produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, terus yang kedua, XI, yaitu sama dengan 1 jika produk I dapat diproduksi dan 0 jika tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, jika suatu opsi usaha itu bernilai 1, maka produksi tersebut layak untuk digunakan. Dan jika 0 berarti rencana tersebut tidak layak untuk digunakan. Nah, terus yang ketiga yaitu fungsi objektif. Nah, fungsi objektif yaitu maximize Z, yang dimana 40.000 XA ditambah 25.000 XB ditambah 30.000 XC dan ditambah 50.000 XD. Maksudnya itu adalah maksimal dari Z, maksimal keuntungan yang didapat dari produksi tersebut. Terus yang terakhir itu kendala. Nah, kendala yang pertama yaitu 4XA ditambah 2XB ditambah 3XC ditambah 5XD harus kurang dari atau sama dengan 10. Nah, maksud dari kendala yang pertama ini yaitu dari produk A, produk B, produk C, dan produk D, yaitu waktu yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut harus kurang dari atau sama dengan 10 jam. 10 jam itu yaitu dimana waktu maksimal yang dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk tersebut. Terus yang kedua yaitu 3XA ditambah 1XB ditambah 2XC dan ditambah 4XD harus kurang dari atau sama dengan 7. Nah, seperti pada kendala yang pertama tadi, yaitu kendala kedua juga sama, yaitu dari produk A, produk B, produk C, dan produk D hanya memiliki material sebesar 7 kg untuk membuat produk tersebut. Baik, oke, langsung ke penyelesaiannya. Nah, di sini sudah tertera tabel dari penyelesaian soal tersebut, yang dimana yaitu bisa kita lihat dari tabel XA, XB, XC, dan XD, dan juga jam mesin yang digunakan dari opsi-opsi usaha tersebut, dan bahan baku yang telah digunakan, total keuntungan, dan dapat atau tidaknya rencana usaha tersebut dilakukan. Nah, dari tabel tersebut ada 3 opsi yang tidak dapat digunakan, yaitu tabel-tabel terakhir, dan di atasnya lagi 1, dan di atasnya lagi 1. Ada 3. Nah, yang dimana yang pertama itu yaitu kombinasi dari 1,0, 1, dan 1. Bisa kita lihat di sini. Dan jam mesin yang digunakan yaitu adalah 12. Nah, dan bahan baku yang digunakan 9. Nah, kenapa rencana usaha tersebut tidak dapat digunakan? Karena jam mesin yang sudah digunakan sudah melebihi batas dari kendala yang sudah dituliskan di soal sebelumnya, yaitu kendala maksimal atau jam maksimal yang dapat digunakan yaitu 10 jam. Nah, tetapi di sini sudah melewati batas yaitu 12 jam, dan juga bahan baku yang digunakan sudah melewati batas juga yaitu 9 kg, yang dimana di kendala kedua yaitu batas dari bahan baku yang dapat digunakan yaitu 7 kg. Begitu juga dengan opsi-opsi yang lain yang tidak bisa digunakan, yang dimana jam mesin digunakan yaitu 11, dan juga bahan baku yang digunakan 8 kg, dan yang terakhir yaitu jam mesin yang digunakan adalah 14, dan bahan baku yang digunakan adalah 10 kg. Ketiga opsi ini tidak layak digunakan karena sudah melebihi batas dari kendala yang tersedia. Nah, jadi yang manakah rencana yang dapat digunakan
dan dapat menghasilkan keuntungan yang paling besar. Oke, bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi jawabannya adalah solusi terbaik yang dapat digunakan untuk rencana usaha tersebut adalah dengan kombinasi 0,1, 1, 1, dan 1, yaitu pada produk A, produk B, dan produk C. Nah, dengan keuntungan total yaitu 105.000. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang dimana itu dengan kombinasi 0,1, 1,1. Nah, dan jam mesin digunakan yaitu 10 jam dan bahan baku yang digunakan adalah 7 kg yang dimana 10 jam ini tidak melebihi dari batas yang ditentukan dan juga 7 kg ini tidak melebihi juga dari batas bahan baku yang dapat digunakan. Dan untungnya pun yang paling besar dari semua opsi yang telah tertera yaitu 105.000. Makanya jawaban yang paling tepat adalah produk A, produk B, dan produk C dapat digunakan. Baik, kita akan melalui QM. Di sini saya akan membuka QM terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi kita akan menyelesaikan soal tersebut melalui QM. Jadi kita pencet OK dulu. Kita klik bagian modul. Nah, dan kita pilih yang bagian integer dan mixed integer programming. Kita klik dan kita klik file. Kita klik new. Dan kita pilih yang number constraint kita tetapkan menjadi 2 dan number of variablesnya kita tambah menjadi 4. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tersedia tabel dari penyelesaian melalui QM. Nah, jadi kita tinggal masukkan data-datanya seperti yang sudah tertera pada PowerPoint, yaitu yang dimana XA itu pada jam mesin dan bahan baku. Nah, terlebih dahulu kita harus ubah dulu di constraint-nya. Di sini menjadi jam mesin dan yang di bawah menjadi bahan baku. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mengisi datanya seperti yang sudah tertera di tabel ini, yaitu XA4 dan XA4 3, XB-nya 21, XC-nya 32 dan XD-nya 54. Oke, di sini saya akan mengisinya. Oke. Jadi dari data-data ini itu didapat dari soal tersebut yang dimana ini bisa kita lihat dari produk A yaitu jam mesinnya sudah tertera 4235 dan bahan bakunya juga sudah tertera 3124. Jadi kawan-kawan semua tinggal menyesuaikan aja dan memasukkannya ke dalam tabel masing-masing. Oke. Nah, sebelum kita mengklik solve ini, teman-teman terlebih dahulu harus mengganti di variable type-nya. Nah, kan yang pertama itu kan di variable type itu integer. Jadi kita harus mengubahnya ke bagian 0,1. Nah, agar dapat hasil yang pas. Oke, setelah kita ganti itu kita klik yang solve. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasilnya.
Nah, seperti yang kita lihat hasilnya pada bagian hasil di QM-nya bisa kita lihat kalau hasil itu sesuai, yaitu di bagian terakhir RHS adalah 10 dan 7. Bisa kita lihat itu XA4, XB2, XC3 dan XD-nya 5. Dan juga di pada bagian bahan baku XA-nya 3, XB1, XC2, XD4 dan hasilnya adalah 10, 7. Oke, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu pada soal tersebut penyelesaian secara manual dan secara GM memiliki hasil yang sama, yaitu opsi di mana dengan kombinasi 0,1,1,1 dengan produk yang dapat digunakan yaitu produk B, produk C, dan produk D dengan hasil keuntungan yang diperoleh adalah 105.000. Oke. Sekian materi kita mengenai integer programming pada bagian 01. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi teman-teman dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.